misalnya orang kaya, ada ulama kaya, itu senengannya blonjo, sampai bojone itu marah-marah. Saking parahnya ulama ini, kebetulan keluarga saya, ini anaknya mulai itu anaknya kon golek utangan. Padahal nilai anaknya pertama berangkat dari rumah itu bawa uang, mau ngirimi anaknya di sarang. Itu orang Jawa Timur, kiai alim. Roh bakul kacang ning bis gak mentolo ditukoni. Roh bakul mainan saake wong tuwa wadon ditukoni. Walhasil nduk sarangku duwe entek. Tapi gowo mainan, gowo kacang saake jare. Sama-sama belanja. Dekne niate nyebar rahmate Allah. Saya pernah ngalami itu, meskipun tidak ada skala yang ekstrim itu. Saya sampai sekarang anak saya mulai TK, SD tak sangoni terus. Kadang beli jajan yang dia sama sekali gak doyan. Dulu ibunya yang marah sebelum ora dipangan kok dituku Gus. Ya masih ora dipangan bakule tetap seneng. Butuh bakule ku payu ora kok dipangan to. Tapi utek-utek medhit ini kan pikirannya kan. Nara dipangan aja tuku sakake bakule ndonga supaya laris. Lah duit 5.000 bagi kita kan ndak penting wis ben entek, ben manfaati bakul-bakul. Karena orang kadang dikasih itu malu loh karena ndak diharga diri. Tapi kalau lewat jual beli kan seneng. Ya banyak ulama yang gitu boros tapi niatnya menyebar roh. Asal orang soleh itu baik-baik saja. Orang soleh melete, wah duitku akeh tenang wae. Cara zahir melete, ternyata ngenakno sing dikai ben ora perasaan. Nah, misalnya wong soleh terus sopan, duitku pas-pasan tak pangan sesuk wae ora ono sing dikai ya sungkan le dul-dul. Maka wong soleh kudu melete ben sing dikai ora sungkan. Bareng kayak duit wong 100.000. Lah iya lanjuran duitmu akeh ora iso tak hitung ning omah. Ijek karungan. Lah kok karungan piye? Duit 1.000 kerja kok karung gak sak. Butuhe ngenakno sing digawe apa? Ngenakno sing digawe. Asal wong soleh, dia ini ngomong gitu itu niatnya juga soleh. Tapi nak wong ra soleh, pancen melete tenan. Bolak-balik wong ra soleh itu masalah. Makanya kancani wong soleh. Wong soleh itu orang yang luar biasa. Kanjeng Nabi itu nak daharu sering ning jowo. Ya biasa. Ketok wong akeh. Karena Nabi gak ada kepentingan beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa alaihi salam yang saking sakralnya, saking priainya malah kebablasan dianggap sebagai anak Tuhan. Maka Nabi ngetokno kemanusiaan ini. Bahkan kalau dahar itu sering di luar. Ngetokno anak Nabi itu dahar sebagai umumnya kayak apa orang soleh. Lho kula nate berusaha khusyuk iku meneng. Malah ngipi kuwi elek. Mergo aku ora meneng wibawa, nak meneng malah buyute wibawa. Akhire wong ra wani takok agama. Nak ana ora takok agama terus takok wong liya, takok rugen malah ra karu-karuan. Tapi baru kayak aku sering guyon gejlokan orang berani tanya. Baru kayak berani tanya, ilmu dikembalikan pada ahlinya. Jadi wong soleh ku ngomong terus yo barokah, saenak yo barokah, asal dekne soleh alim barokah terus. Tapi nak wong ra soleh goblok mbok meneng ben wibawa. Nah ibadah anggap wali terus akeh sing sowan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aneh-aneh wae. Modus ngene wae. Lho iya. Kayak kasus di Probolinggo, andai kan wong era jubahan niku ora ono sing percaya. Dia dipercaya karena modus apa? Kesalahan. Mbok ndekne nganggo kathok seprapat terus pahpon ning pasar, ayo aku bisa gadakan uang, percaya to? Baru kayak jubahan ibu-ibu soleh. Maka sarana kesalehan ini kalau di mata orang enggak soleh, di tangan orang enggak soleh itu bahaya. Makanya kata ulama, kata Imam Haroman, kena alim, uripmu biasa wae. Aja sampai kowe terlalu khusyuk terus nak ngomong dindel, padahal keliru ngomongmu iku. Mergo anti bener kok sampean ini bener. Ora alim wis sepeda motor ya sampai ndang-ndang sampai rokokan itu wis bener. Kowe nek bebo khusyuk malah bahaya. Dikira ahlul ilmi jebule geloyor napa. Mulane kan apa melete tak anggap pinter ini. Menutupi apa nih. Supaya terus dhewe. Jadi itu ada aturannya. Pokoknya yang penting itu soleh alim. Makanya saya berkali-kali cerita, saya punya sanad sampai Sufyan bin Uyainah, itu termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ya guru Imam Syafi'i itu yang paling masyhur itu Muslim bin Khalid Az-Zanji ketika kecil. Beliau diajari sufi oleh Sufyan bin Uyainah. Kemudian ngaji hadis sama Imam Malik. Cuma di Indonesia yang terkenal beliau hanya muridnya siapa? Imam Malik. Sebenarnya dia ngaji lama itu malah sama Sufyan bin Uyainah.
Sufyan bin Uyayna ini yang punya riwayat bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya pernah bertemu. Ketika bertemu di satu kampung, sing Nabi Isa tanya, "Aina syirarun nas?" Lalu rumahnya orang-orang fasik di mana? Sing Nabi Yahya selalu tanya, "Aina khiyarun nas?" Lalu rumahnya orang-orang baik di mana? Ini sama-sama Nabi dan sama-sama muda. Kita tahu Nabi Isa juga wa atainaul hukma wa sobia. Nabi Yahya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainaul hukma sobia. Nabi Yahya juga mulai cilik alim. Nabi Isa juga mulai cilik alim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ini sama-sama orang alim mulai kecil, hanya dua itu, Yahya dan siapa? Isa. Itu sezaman. Saya ulang lagi, sezaman. Sama-sama anaknya orang keren. Yahya bin Zakaria, anaknya Nabi. Isa bin Maryam adalah wali besar nasabnya. Akhirnya Nabi Isa yang mulai tanya, "Limadza tas'al aina khiyarun nas?" Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik di mana? Kata Nabi Yahya, kumpul orang soleh itu enak, nyaman. Ya kan nyaman kan kumpul orang soleh, tidak ada narkoba, tidak ada kegaduhan, tidak ada berisik. Terus gantian Nabi Yahya tanya, "Limadza tas'al aina syirarun nas?" Lalu kenapa Anda tanya di mana rumahnya orang-orang buruk? Terus kata Nabi Isa, "Anan Nabi, saya ini Nabi, biman zilatit tabib, ibarat dokter udawil mardo, maka saya mengobati yang sakit." Kalau Anda seorang dokter, nyari sampling penyakit, nyari di endemik daerah penyakit apa daerah sih? Penyakit. Ya tapi kalau kamu takut ketularan, nyari daerah sehat apa daerah berpenyakit? Itu sama-sama madhab dalam ilmu. Dulu itu ya biasa, perbedaan seperti itu biasa saja. Karena semuanya karena ilmu. Sekarang enggak, kubu sebelah yang ngotot, kubu sebelah ya dalilnya pokoknya. Mana ada ilmu dalilnya pokoknya? Pokoknya kunut itu gini, kalau tidak kunut gini. Memangnya Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Kunut tidak kunut itu ada sebelum tahun 12 dan tahun 26. Gue eleng-eleng. Nah di vulgar roh dari vulgar. Nah iku rapam banget tenan. Maka orang-orang alim tahunya ya kunut dan tidak kunut itu al-khilaf baina madzhabi Syafi'i wa madzhabi Abi Hanifah. Sekarang tahu-tahu di zaman akhir jadi politik identitas. Kayak misalnya begini, tak contohkan lagi perdebatan. Pakai peci putih. Gus Naji itu putranya Mbah Mun meyakini pakai peci putih sunat, sehingga santrinya pakai peci putih. Mbah saya Kiai Hamid Pasuruan juga pakai peci putih. Santri sebelah kiri semuanya pakai peci putih karena putih itu sunat, ya sudah pakai peci putih. Tapi kalau Mbah Mun itu santrinya nggak boleh pakai peci putih, haram kata beliau. Kata beliau, "Cung kaji nih wong desa-desa nganti adol Tegal, adol sawah. Mbok saingi ketu 5.000." Nglarakno atine wong dosa apa haram? Dosa, Mbah. Ya ya iku dosa, mulane haram. Sehingga takanya akan santri sarang semua. Nggak ada santrinya Mbah Mun pakai peci putih, kecuali yang sudah kaji. Karena pikiran beliau itu menyakiti orang katanya. Karena kaji ini adol Tegal disaingi 5.000. Tapi Mbah Mun sebagai orang alim yang membiarkan pondoknya Gus Naji pakai peci putih. Mbah Naji juga membiarkan ketika pondoknya Mbah Mun pakai hitam. Makanya saya keterusan peci. Saya itu sudah kaji, tapi karena saya mulai dulu gak pernah pakai peci putih, terus keterusan sampai sekarang. Tapi suatu saat aku yang ngaku kan, entah kapan suatu saat. Jadi aku soal Nabi keturunan ireng, keterusan diharamno terus kebablasan ini. Itu logika istihad. Sama misalnya khasnya ulama itu pakai jubah, pakai apa, ya sudah itu khasnya ulama. Terus kayak misalnya yang parkiran macak ngono, alasannya anut ulama. Kira-kira menyinggung orang apa enggak kira-kira? Kelakuan cek karuan jubah sunah Rasul, terus kene barang kritis delok wong macem-macem jubah kacau gak? Elek-eleki nasab apa enggak? Boy orang itu mikir, jadi karena ada selalu masalah ijtihadiyah. Abdullah bin Mas'ud dulu itu kalau sholat itu nggak pernah pakai baju resmi, seringnya pakai sarung tok, kadang nggak pakai baju. Ketika ditanya, "Kamu ashabi Rasulillah, kenapa sholat dengan cara seperti itu?" Terus beliau ngendikan, "Wong ben roh nak standar minimal sholat seperti ini. Kalau saya sholat selalu pakai pakaian sempurna, nanti dikira itu aturan fardu dan umat menjadi berat."
Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi bahwa yang penting dalam sholat adalah satrul aurat. Zaman itu sudah sahabat dan tabiin, karena Nabi sudah wafat itu sudah pakai pakaian lengkap. Tapi Abdul bin Mas'ud tiap sholat di masjid dia menunjukkan pakaian paling tidak lengkap. Jadi pernah beliau sholat itu hanya pakai sarung, terus diikatkan di lehernya. Ketika ditanya, dulu kita dengan Nabi pernah sholat seperti ini. Akhirnya ulama menjadi tahu nak ngono sholat paling pokok itu nutupi mabena surah war rukbah. Andai kan tidak ada cerita Abdul bin Mas'ud, mungkin dikira sholat syarat sahnya ya seperti itu. Maksudnya pakai jubah terus, pakai pakaian begitu terus. Barokahnya Abdul bin Mas'ud orang tahu standar minimal. Jadi kalau ulama itu motifnya seperti itu. Rasulullah kira-kira senang qiyamul lail apa enggak? Senang. Tapi beliau qiyamul lail di masjid hari keempat, hari kelima sudah tidak keluar ke masjid. Karena Nabi kalau selalu melakukan nanti dikira Tapi kalau enggak melakukan nanti orang enggak qiyamul lail. Maka Nabi pernah melakukan ya pernah tidak. Ya sudah, itu konstitusi dalam tradisi ulama. Jelas ya. Saya sholat di pondok saya sendiri sering jadi makmum. Karena semua kiai sudah jadi imam, nanti dikira syarat sahnya imam itu kiai. Repot, makanya saya tunjukkan kiai juga boleh jadi makmum. Andai kan semua kiai jadi makmum, saya nanti jadi imam. Ya semua ulama mulai dulu tradisinya gitu, karena yang dikatakan fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan, yang lain tidak usah, biar seimbang. Sekarang enggak ada geruduk kabeh, makanya terus kacau. Coba sekarang misalnya gini, andai kan semua orang melakukan kebenaran kesunatan, yaitu misalnya semuanya ambisi itikaf di masjid, terus tidak ada orang melakukan kebenaran ngurumat yatim, ngurumat jenazah, ngurumat jalan-jalan raya, kan kacau. Mergo semuanya satu variasi kebenaran itikaf di masjid. Yatimnya sedang do mati, mergo do itikaf kabeh. Tapi baru kaya ono sing itikaf ning perapatan, ana wong tiba iso nulung, ana wong kesasar iso tako. Baru kaya wong sing itikaf ning perapatan. Sayange terus bidung-bidung barang ku sayange. Sajane niat itikaf ku sah. Nawaitul iktikaf linusrotit torik. Niat ingsun iktikaf nulungi dalan ben nak ana wong butuh. Coba sekarang orang yang kecelakaan, pertolongan emergensi, orang yang iktikaf di jalan apa yang di masjid? Di jalan, barokahnya banyak, itu tim SAR gratis. Umpama do niat soleh kabeh bumine pangeran sah mbok iktikaf. Mulai sesuk gak apa-apa iktikaf ning perapatan. Tapi buktikan kamu tidak berbuat macam atau tulisi relawan orang tersesat. Jadi ajane kebaikan itu ada di mana-mana. Makanya Nabi menyatakan kebaikan orang itikaf ya dikatakan Nabi baik. Orang yang jalan-jalan kemudian ada duri disingkirkan juga disifati Nabi orang baik. Orang yang rumah yatim disifati Nabi orang. Bahkan orang yang hubungan intim dengan istrinya sama Nabi ya disifati orang baik. Sampai sahabat tanya, masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Loh iya, andekan itu sama orang lain kan malah dosa. Berhubung sama istrinya maka dapat pahala. Kayak apa Nabi ngitung kebaikan sekian banyaknya, tahu-tahu di zaman akhir kubunya saja yang baik. Ini apa-apaan? Kono iskal deh. Yo marah ini yo tobat yo. Kebaikan adalah sesuatu yang dikatakan Allah baik di kubu kita maupun di kubu sebelah. Mau kubu sebelah ya apa saja, baik di partai kita maupun di partai sebelah, maupun di ormas kita maupun ormas sebelah. Karena semua kebaikan otoritasnya di Allah Subhanahu. Ada Nabi yang senangannya ngurus wong fasik, Nabi Isa, karena berpikiran Nabi itu tabib, ya tabib itu yudawil mengobati yang sah. Ada Nabi kayak Nabi Yahya. Karena kalau orang kayak kamu tak suruh ngobati orang fasik, kira-kira katut tak sing fasik tobat. Cara rohin tak cul ngobati wong wayu, kira-kira sing katut sapa? Sing ayu dadi ngaji apa sing ngaji dadi ya ukur dhewe. Nek ora kuat niru Nabi Yahya, nak kuat niru Nabi Isa. Tapi kowe ora nabi masalah. Ya sudah, yang penting roh ilmunya, bahwa dulu itu biasa. Nah khilafnya ulama kira-kira seperti itu. Yang peci putih ya silahkan guling-gilingan, nak putih itu sunnah. Tapi sing ireng piye-piye kaji desa itu disaingi ketu 5.000 gak terima aja, yakin ya bos. Nah saya ini
mulai kecil di sarang. Tapi mertua saya itu keluarga Pasuruan. Jadi saya lucunya saya kalau ngajar di Pasuruan pakai peci hitam. Sebagian santri separuh pakai peci hitam menghormati saya. Sebagian pakai putih menghormati kiainya. Jadi jadi saya lihat ini ya semacam sejarah kalau saya ngajar itu jadi warna-warni itu karena saya kaget tuh kok banyak yang pakai peci hitam. Menghormati jenengan yang putih masih banyak separuhan. Ya enggak ada yang merencanakan, ya alami saja. Antar sampean bener di putih apa hitam? Putih apa hitam? Bebas. Karena tadi ini masalah nopo istihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Demen Gus Baha yang terhormat, telah kita simak bersama kajian Gus Baha dari awal hingga akhir. Banyak kisah-kisah dan juga banyak keterangan yang beliau sampaikan, insya Allah sangat bermanfaat untuk kita teladani, untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk beliau menjelaskan banyak kiai atau ulama itu boros atau sering belanja, tapi niatnya untuk menyebar rahmatnya Allah. Maksudnya boros di sini bukan dalam artian hidup glamor, bukan, tapi lebih tepatnya beliau itu bahkan kadang belanja hal-hal yang tidak penting, belanja mainan dari dagang asongan, niatnya untuk membantu atau seni dalam bersedekah. Jadi kalau kita langsung ngasih uang seakan-akan menjatuhkan harga dirinya, karena kita kasih seakan-akan dia itu pasien dan kita itu dokter. Tapi dengan kita belanja atau membeli dagangannya, itu kita sedekah, tapi masih mengangkat derajatnya karena melalui kita membeli dagangan seperti itu. Lalu juga beliau menjelaskan tentang perangkat kesolehan, itu kadang kalau dipakai orang yang tidak soleh itu justru berbahaya. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak karena apa yang disampaikan oleh Gus Baha itu sudah sangat gamblang, sangat jelas, dan kami juga sudah bumbuhi dengan teks bahasa Indonesia seperti itu untuk memfasilitasi teman-teman yang kurang paham bahasa Jawa. Jadi dari kami jika banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.